Cerita dimulai dari 3 tahun yang lalu, di mana para manusia menyerang monster ke sebuah pulau yang bernama Pulau Jeju. Pasukan militer dari laut tidak bisa berbuat apa-apa karena senjata mereka tidak bekerja pada monster. Untuk itu mereka hanya berharap kepada para hunter. Sementara itu di pulaunya sendiri terlihat seorang hunter yang memancing kawanan monster semut ke tempat terbuka. Namun serangan mereka juga tidak berdampak pada semut-semut tersebut, yang akhirnya mereka satu persatu ditumbangkan. Di saat ada seorang hunter yang akan dihabisi, datang seorang hunter rank S tipe healer bernama Min Byung-guk. Dengan kemampuan dia menyembuhkan hunter yang terluka. Di saat dia hendak menyembuhkan, dia diserang salah satu semut dan kemudian ditolong oleh para hunter lainnya. Dua orang yang baru datang ini juga hunter rank S bernama Baek Young-ho dan Yoon-so. Tiba-tiba muncul monster semut berwarna putih yang ukurannya lebih besar. Yoon-ho dan Yoon-so langsung menyerangnya. Di tempat lain, para hunter yang dipimpin hunter rank S bernama Choi Jong-in juga menghadapi monster semut. Cerita dibawa belasan tahun sebelumnya. Di saat itu tiba-tiba sebuah lorong bernama Gate muncul di tengah kota. Gate tersebut menghubungkan dunia ini ke dimensi lain. Di dalam gate tersebut makhluk aneh yang dipanggil monster muncul. Monster tersebut tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Di saat itu ada orang-orang yang berhasil membangkitkan kekuatan bertarung atau awakening. Mereka mampu mengalahkan monster yang berada di dalam gate. Mereka itu disebut hunter. Para hunter dibagi ke dalam beberapa peringkat berdasarkan jumlah mana yang ada di dalam tubuh mereka, mulai dari rank S, A, B, C, D, dan E. Namun setelah seseorang membangkitkan kekuatan itu, kemampuannya tidak akan bisa bertambah kuat mau sekeras apapun dia berusaha. Di masa sekarang di sebuah tempat, para hunter sedang mempersiapkan raid ke sebuah dungeon. Ada seorang hunter parubaya yang bernama Kim Sang-si, didatangi oleh temannya bernama Pak Pak yang udah lama pensiun dari hunter. Ia kembali menjadi hunter untuk mencari uang karena istrinya sedang hamil anak kedua. Kemudian datang seseorang yang disapa oleh banyak orang. Dia ini adalah MC kita bernama Sung Jin-woo. Karena pada disapa orang-orang, Pak mengira Sung Jin-woo adalah hunter kuat. Namun Kim memberitahu bahwa Sung Jin-woo adalah hunter rank A sekaligus hunter paling lemah di dunia. Sebab dungeon rank A yang harusnya tidak membuat seorang hunter terluka, tapi Jin-woo malah dibuat terluka. Bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Jadi kalau ada Jin-woo itu menandakan raid ke dungeon peringkat rendah. Jin-woo tidak bisa membantahnya karena itu memang benar. Adanya hunter wanita bernama Ju-hei khawatir dengan Jin-woo yang sering terluka. Namun Jin-woo mengatakan dia sudah terbiasa. Ju-hei pun meminta Jin-woo harus berhati-hati. Tiba waktunya untuk memasuki dungeon. Raid kali ini dipimpin oleh seorang hunter bernama Song, yang kita sebut Pak Song saja ya. Sebelum memasuki dungeon, Jin-woo melihat pisaunya. Pisaunya ini hanya diselimuti sedikit mana. Meski ini pisau yang buruk, tapi Jin-woo sulit membeli pisau berkualitas. Ini dikarenakan pendapatannya sangat kecil. Scene berpindah ke kantor Asosiasi Hunter Korea. Ketuanya adalah Pak Tua yang bernama Go Gun-hee. Bawahannya Wo Jin-chul menanyakan hasil rapat dengan pemerintah. Pak Gun-hee mengatakan, seperti biasa, pemerintah selalu meminta hal yang sama. Mereka tidak mau menjadi dungeon break, tapi ingin hunter mengirim pasukan dari dalam secara rutin. Tapi menurut Gun-hee, sebenarnya tidak ada yang salah dari pemerintah. Itu karena hunter bekerja dengan menjual barang yang didapat dalam dungeon. Di mana barang itu salah satunya adalah batu esensi atau magic core, yang muncul setelah mengalahkan monster magic core yang muncul dari monster rank tinggi, yang dapat diolah menjadi senjata atau shield yang lebih kuat. Tidak hanya magic ore, kristal mana yang ditambang di dalam dungeon juga dapat diolah, tapi tidak sebagus magic ore. Pemerintah menginginkan sumber energi baru yang bersih, lebih aman dari energi nuklir, dan lebih efisien dari air, angin, dan uang. Karena itu mereka mengusulkan membuat pembangkit listrik tenaga magic ore dan kristal mana.
Di dalam dungeon, Jinwo berhasil mendapat satu buah magic ore dengan tipe rank A. Dia sangat senang melihat magic ore itu. Kemudian dia diserang goblin. Jinwo mencoba untuk menyerang balik, namun pisaunya patah saat menikam si goblin. Johei langsung menyembuhkan Jinwo. Di sisi lain, hunter lainnya berhadapan dengan monster sampai akhirnya mengalahkan bos dungeon. Para hunter menganggap pendapatan mereka di dungeon ini terlalu sedikit. Meski mereka beranggapan seperti itu, tapi bagi Jinwo mendapatkan satu magic ore saja sudah mempertaruhkan nyawanya. Seorang hunter lainnya mengabarkan dia melihat sebuah gua. Namun gua tersebut terlihat dalam sekali. Mereka jadi menganggap ini adalah double dungeon. Karena setelah mengalahkan bos dungeon, belum ada tanda-tanda dungeon ini akan segera tutup. Mereka pun ingin menjelajahi lebih jauh ke dalam. Karena mengkhawatirkan risiko yang akan terjadi, Pak Song tidak mau mengambil keputusan sendiri walaupun dia adalah ketua raid kali ini. Kemudian dia meminta para hunter memungut suara. Dan ternyata masih banyak hunter yang setuju untuk melanjutkan raid, termasuk Jinwo. Karena Jinwo sangat membutuhkan uang sekarang sejak ayahnya menghilang. Hanya dia yang bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Ibunya sangat butuh biaya pengobatan dan adiknya akan segera mengikuti ujian masuk universitas. Karena sangat membutuhkan uang itu, Jinwo memutuskan setuju untuk menjelajahi lebih dalam lagi. Setelah berjalan di dalam goa, mereka sampai di depan ruangan bos. Beberapa orang merasa agak bahaya, namun Pak Kim dan beberapa orang lainnya bersikeras ingin masuk. Ketika pintu dibuka, penerangan di ruangan bos langsung menyala. Di depan pintu ada patung besar dan di sekeliling ruangan dipenuhi patung yang kelihatannya sudah tua. Di antara patung ada satu patung yang sangat besar dalam posisi duduk yang mukanya mirip Fala. Di dalam ruangan terdapat lingkaran sihir. Ada satu patung yang memegang batu yang bertulis tata tertib kuil Kartenon atau aturan yang ada di dalam dungeon. Pertama, hormatilah sang dewa. Kedua, pujilah sang dewa. Ketiga, patuhilah sang dewa. Johei memegang lengan baju Jinwo. Dia terlihat takut dan mengatakan barusan mata Falak bergerak mengarah ke kita. Di akhir tulisan aksara kuno itu dikatakan yang tidak mengikuti tata tertib ini tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Tiba-tiba pintunya tertutup. Kemudian seorang hunter merasa kesal dan dia berjalan menuju pintu keluar untuk membuka pintu dan tiba-tiba dari tebasan patung penjaga pintu itu, semua orang terkejut dan ketakutan. Jinwo pun merasa takut karena hunter yang terbelah tadi ranknya lebih tinggi darinya, tapi langsung mati dalam sekejap. Jinwo jadi menganggap ini aneh, seharusnya ini dungeon rendah, tapi entah kenapa ada monster kuat seperti ini. Jinwo pun melihat ke arah Fala. Jinwo sudah banyak kali berada di antara hidup dan mati. Saat raid pertama, dia tersesat dan terpisah dari party. Dia dikalahkan seekor monster rank A dan dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Jinwo juga pernah hampir mati kelaparan karena terjebak di dalam dungeon. Tidak peduli seberapa rendah rank dungeon itu, Jinwo selalu dibuat mempertaruhkan nyawanya. Normalnya, para hunter akan membeli peralatan setelah menjual magic ore dan membunuh monster yang lebih kuat setelahnya. Begitu terus dilakukan. Tetapi bagi Jinwo, membeli pisau murahan saja sudah sulit baginya. Jika pisau murahannya hancur, dia terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Hari-hari sulit terus dijalani Jinwo sampai sepatu pun tidak kebeli olehnya. Dia terus bertahan dari ejekan orang lain. Bekerja selalu mempertaruhkan nyawa demi imbalan yang tidak seberapa. Demi bertahan hidup itu, Jinwo selalu mencari kesempatan memperhatikan sekelilingnya. Karena itu dia sangat paham dengan situasi ini. Seorang hunter terbakar dan yang selamat sangat ketakutan. Begitu juga dengan Johei. Dan Jinwo menyuruh semua jangan ada yang bergerak. Kalau tidak akan diserang. Jinwo terkejut melihat tangan Pak Song yang putus. Kemudian Jinwo membantu memasangkan perban. Selagi Jinwo memasang perban, Pak Song menceritakan sebenarnya dia ingin meminta bantuan ke Johei, tapi dia tahu Johei tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Pak Song memberitahu lagi isi tata tertib kuil Kartenon. Jinwo yang mendengarnya dan menyadari mungkin dewa yang dimaksud di tata tertib kuil Kartenon adalah si Fala ini.
Pak Song yakin tidak akan bisa melawan Dewa Falak ini, jadi dia mengajak memikirkan jalan keluarnya. Seorang hunter berteriak mengatakan dia tidak bisa diam saja, padahal dia sudah bersusah payah bergabung dengan guild besar. Dia yakin dengan kecepatannya dia bisa kabur dari sini. Alhasil dia pun jadi bebek packing Dewa Falak. Pak Song dan Jiwo mengerti Falak bisa saja langsung membunuh yang ada di sini, seperti menginjak seekor semut. Tapi yang menjadi pertanyaan Jiwo, kenapa Dewa Falak tidak melakukannya langsung? Setelah beberapa saat berpikir, Jiwo teringat dengan aturan kuil. Dia pun menanyakan isi aturan yang pertama kepada Pak Song. Pak Song mengatakan, hormatilah sang dewa. Jiwo menyadari sesuatu kemudian berteriak kepada para hunter untuk berlutut dan tunduk pada Dewa Falak. Sinar mata Falak menghilang, namun setelah itu dia mengeluarkan senyum. Dan benar saja perkiraan Jinwo, Dewa Falak tidak menyerang mereka lagi. Jinwo merasa ini belum berakhir. Tiba-tiba si Falak berdiri lalu berjalan menuju para hunter. Aturan kedua yaitu pujilah sang dewa. Seorang hunter paduan suara gereja mencoba melakukannya. Dia melantunkan pujian yang biasa dia pancarkan pada Tuhannya. Jinwo menganggap ini salah. Menurutnya ini bukan pujian untuk Dewa Falak, tapi pada Tuhan lain. Ketakutan para hunter tumbuh lagi. Mereka memilih lari menjauh dari Falak. Satu persatu hunter diburu dan dibunuh. Jinwo terus berlari menjauh sambil memegang tangan Johei. Jinwo memikirkan apa yang bisa dipuji dari dewa ini. Bagi Jinwo, dia malah seperti iblis. Sambil berlari, Jinwo memperhatikan para patung. Mana tahu ada petunjuk dari patung yang terlihat memegang senjata sampai Jinwo melihat ada patung yang memegang alat musik. Jinwo berpikir inilah petunjuk yang dia langsung berteriak kepada para hunter untuk lari menuju patung yang memegang alat musik. Dan benar saja, patung dengan alat musik tidak menyerang para hunter. Patung tersebut memainkan alat musiknya. Jinwo sadar tidak bisa dua orang berada di satu patung. Jinwo meminta Johei tetap di sini. Sementara itu, Jinwo lari mencari patung lain sehingga diserang oleh patung yang memegang tameng, yang membuat dia kehilangan satu kakinya. Setelah patung-patung memainkan alat musiknya, Dewa Falak kembali duduk manis di bangkunya. Tersisa satu aturan lagi. Tiba-tiba Falak mengangkat tangannya lalu muncul semacam altar di tengah ruangan. Semua orang melihat ke Jinwo. Jinwo mengatakan ini kemungkinan altar yang sering muncul di kisah mitologi, altar untuk memberi harta atau tumbal kepada dewa sesuai aturan ketiga. Patuhilah sang dewa. Singkat cerita, mereka para hunter yang tersisa berkumpul di tengah altar dan altar tersebut menyalakan api di sekelilingnya. Jinwo memberitahu jumlah api yang menyala di sekitar altar sesuai dengan jumlah orang yang ada di altar. Tapi hanya sampai di sini yang Jinwo pahami. Setelah semua api menyala yang diikuti oleh api biru yang menyala di lingkaran luarnya, selanjutnya pintunya terbuka. Setelah itu perlahan api biru mulai menghilang. Di waktu itu juga patung-patung yang ada mulai bergerak menuju altar. Api-api biru tadi satu persatu perlahan menghilang. Seiring berjalannya waktu, Jinwo memperhatikan para patung. Dia seperti menemukan jawabannya. Jinwo meminta Johei jangan menutup mata, kemudian menjelaskan mereka akan bergerak jika kita menutup mata, seperti permainan yang dimainkan saat kecil. Bentakan kaki salah satu patung membuat hunter wanita ini tidak menuruti Jinwo. Dia yang semakin takut akhirnya lari menuju pintu keluar. Anehnya, dia berhasil selamat keluar. Patung penjaga pintu membiarkannya begitu saja. Namun pintunya sedikit menutup. Jinwo mengamati lagi. Keadaannya api merah akan mati jika ada yang keluar, sedangkan api biru akan padam seiring berjalannya waktu. Memikirkan tentang aturan ketiga untuk patuhilah sang dewa membuat Jinwo merasa ini ujian untuk melihat seseorang akan selalu mematuhi dewa atau tidak. Dan pintu yang terbuka itu pasti jebakan yang membuat orang yang putus asa dan merasa takut akan bergantungan dengan
pintu tersebut. Lalu seorang hunter bernama Jungho juga tidak sanggup lagi. Dia mendorong Jinwo lalu berlari ke arah pintu. Dia juga selamat keluar dan satu api merah padam dan pintu sedikit menutup. Melihat hal ini, Pak Kim juga ingin ikut keluar. Lantas Jinwo berteriak menyuruh jangan ada yang bergerak. Jika ada lagi yang pergi dari sini akan muncul titik buta. Jinwo menjelaskan kita akan baik-baik saja jika diam dan terus menatap patungnya sampai api yang berwarna biru semuanya mati. Di saat itulah kita selamat. Pak Kim mengatakan, bukankah ada kemungkinan kita yang di sini akan terjebak lagi setelah apinya padam? Jinwo tidak bisa membantah karena kemungkinan itu ada benarnya. Pak Kim kemudian mengatakan dia tidak menyangka orang paling lemah malah paling banyak membantu di situasi ini, sehingga beberapa orang masih hidup. Namun dengan berlinang air mata, Pak Kim memberitahu dia memiliki keluarga yang menunggunya. Dirinya tidak ingin mati dan ingin pulang hidup-hidup. Jinwo tahu maksudnya. Di akhir kata, Pak Kim meminta maaf, setelah itu lari keluar. Jinwo yang menundukkan kepalanya membuat patung berjalan mendekat. Pak Som mengambil keputusan. Dia menyuruh Jinwo dan Jonghae keluar dari sini. Pak Som mengatakan kemungkinan pintu keluar tidak akan tertutup sepenuhnya selama masih ada yang tertinggal di sini. Pak Som mengorbankan dirinya dengan memikirkan Jinwo dan Jonghae masih punya hidup yang lebih panjang. Pak Song meminta Jonghae untuk memapah Jinwo yang kakinya hilang sebelah. Sayangnya kaki Jonghae tidak sanggup bergerak lagi akibat terlalu banyak menggunakan mana saat mencoba menyembuhkan kaki Jinwo. Situasi ini membuat Jinwo meminta Pak Kim membawa Jonghae keluar karena dengan kondisi Jinwo dia tidak dapat menggendong Jonghae. Jinwo menyuruh cepat karena waktu tidak banyak lagi. Pak Song memukul Jonghae dan membuatnya pingsan. Sebelum pergi, Pak Song meminta maaf kepada Jinwo karena telah meninggalkannya sendiri. Setelah itu, patung-patung semakin dekat dan Jinwo berusaha melawan dengan sebuah pedang. Dia berkata dalam hatinya kalau dia ingin menjadi lebih kuat tapi tidak bisa. Meski selalu menjadi bahan ejekan orang, tapi masih terus berusaha bertahan hidup sampai saat ini. Tekad kuat untuk hidup itulah yang membuat Jinwo tidak menyerah sekarang ini. Walaupun lawannya mustahil untuk dikalahkan, setelah kena tusuk di bahunya, Jinwo teringat perkataan Pak Kim sebelum keluar. Jinwo jadi sadar akan dunia ini, di mana orang-orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Perkataan Jinwo tentang dia yang bersyukur hanya dia yang berkorban, dia anggap sekarang omong kosong, karena dia juga punya keluarga dan ingin pulang hidup-hidup. Para patung mengangkat senjata mereka bersiap tebasan penghabisan. Meski dalam kondisi putus asa, Jinwo masih bertekad untuk hidup. Para patung mengayunkan senjata mereka lagi. Tiba-tiba muncul tab Windows di sana. Tertulis pemberitahuan rahasia. Keberanian orang yang lemah. Selanjutnya tertulis Jinwo sudah memenuhi kualifikasi menjadi player. Jika tidak menerima questnya, jantung akan berhenti berdetak dalam 0.02 detik. Singkat cerita, Jinwo tersadar di rumah sakit. Dengan napas yang terengah-engah, dia melihat kaki dan tangannya yang masih utuh. Padahal sebelumnya sudah jelas-jelas buntung. Dadanya yang ditusuk pun seperti tidak terjadi apa-apa. Jinwo jadi menganggap ini mimpi. Dua orang datang berkunjung. Mereka dari Departemen Pengawasan Asosiasi Hunter, Wo Jinchul dan Kang Taishik. Singkatnya, Wo Jinchul memberitahukan bahwa Jinwo tidak sadarkan diri selama 3 hari. Hanya 6 orang yang berhasil selamat keluar hidup-hidup dari Double Dungeon yang sangat jarang terjadi. Setelah mendapatkan laporan dari Hunter yang selamat, perwakilan Asosiasi Hunter bersama Guild White Tiger langsung menuju lokasi.
Tetapi di lokasi hanya ditemukan Jinwo seorang yang tidak sadarkan diri, dan tidak ada sisa jejak kuil dan patung. Jinwo pun heran mendengarnya. Jinwo menanyakan bagaimana dengan Joe dan Pak Song. Wo Jinchul memberitahukan mereka berdua baik-baik saja. Namun Pak Song kehilangan satu tangannya, sedangkan Joe mengalami trauma berat. Kemudian Wo Jinchul mengatakan ini asumsi saja. Apakah Jinwo mengalami awakening yang kedua kalinya? Untuk memastikan hal itu, Wo Jinchul membawa alat pengukur mana untuk mengecek apakah Jinwo benar-benar mengalami awakening kedua. Namun setelah diukur, rupanya alat pendeteksi mana hanya menunjukkan nilai 10. Jinwo yang sudah penasaran dengan hasilnya, namun Jinchul yang melihat ini mengatakan kami telah melakukan hal yang tidak pantas. Kemudian mereka pergi. Taisik mengatakan rank E saja normalnya 70 ke atas. Jadi baginya Jinwo sama seperti orang biasa. Sedangkan Jinchul masih penasaran bagaimana caranya Jinwo bisa selamat. Jinwo yang mendengar perkataan Taisik menganggap dia sudah menunggu harapan yang sia-sia. Jinwo kemudian heran kenapa mereka tadi tidak penasaran dengan tab Windows hologram seperti di game yang ada di depannya. Jinwo beranggapan mungkin saja hanya dirinya yang bisa melihat ini. Jinwo membaca isi dari beberapa tab Windows yang muncul, di mana Jinwo melihat kembali bahwa adanya sebuah quest yang bertulisan persiapan menjadi yang terkuat. Quest harian yang harus diselesaikan mulai dari push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan lari 10 km. Mungkin setelah ini saya juga akan mencobanya ya. You can try at home guys. Akan tetapi jika Jinwo tidak menyelesaikannya akan terkena penalti. Jinwo menganggap ini hanya lelucon saja. Selain itu dia merasa tidak bisa melakukannya karena sekarang tidak memiliki tenaga, maka dari itu dia memilih bubuk cantik saja di rumah sakit. Di saat malam hari, tepatnya jam 12 malam, terjadi gempa yang membuat Jinwo terbangun di sebuah gurun. Dia pun heran dengan apa yang terjadi. Dia menganggap ini hanyalah mimpi ketika dia melihat ke belakang sudah ada lipan gurun raksasa. Dan di waktu yang bersamaan muncul quest baru yaitu survive dari lipan dalam waktu 4 jam. Jinwo tidak punya pilihan selain kabur. Rupanya yang ngejar Jinwo tidak hanya satu lipan saja. 4 jam bertahan hidup dari lipan berhasil Jinwo selesaikan dengan berlari saja. Di hari berikutnya, Jinwo sudah paham beberapa hal. Pertama, yang ada di depannya ini bukanlah ilusi. Jika berhasil menyelesaikan quest harian, dia akan mendapatkan 3 hadiah. Salah satu hadiah hari ini adalah pemulihan penuh. Jinwo langsung menggunakannya dan lelahnya pun langsung hilang. Hadiah kedua dapat 3 poin status. Poin status yang dia dapat bisa dia pakai untuk meningkatkan statistik. Jinwo kali ini memilih menggunakan semuanya untuk strength atau kekuatan otot. Selain itu juga ada layar buat skill dan inventory. Hal aneh ini membuat Jinwo merasa berada di game saja. Setelah Jinwo kembali ke kamarnya, dia mengecek hadiah ketiga quest harian yaitu random box. Dari box tersebut keluar sebuah kunci yang mana digunakan untuk teleportasi ke Intense Dungeon yang dapat digunakan di pintu stasiun kereta bawah tanah. Berita di TV memberitahukan lokasi-lokasi gate yang muncul serta perubahan jalur lalu lintas. Sementara itu, Jinwo mengunjungi ibunya. Jinwo teringat 4 tahun yang lalu di saat itu ibunya tiba-tiba pingsan karena penyakit tidur abadi yang muncul bersamaan dengan kemunculan gate, dan penyakit ini dialami oleh 1 dari 100.000 orang. Sayangnya tidak ada pengobatan yang bisa membuat pasiennya bangun. Pengobatan sekarang hanya bisa memperpanjang umur, dan dari sanalah Jinwo menjadi tulang punggung keluarganya dengan bekerja keras hingga menjadi hunter yang paling lemah. Setelah mengunjungi ibunya, Jinwo pergi ke stasiun Hajong pintu bawah tanah. Di sana dia mengeluarkan kunci yang dia dapat dari random box untuk memasuki sebuah dungeon intens. Di dalam dungeon, Jinwo harus berhadapan dengan para goblin. Yang awalnya Jinwo merasa ragu untuk mengalahkan goblin karena merasa dirinya masih lemah. Namun Jinwo dapat menghabisi para goblin.
Setelah Jinwo berhasil mengalahkan 3 goblin tersebut, dia merasa telah menjadi lebih kuat dan tiba-tiba muncul monster serigala dari belakangnya. Monster serigala yang muncul langsung menyerang Jinwo dan pisaunya dibuat patah. Jinwo pun merasa monster ini jauh lebih kuat dari goblin tadi. はるかに強い。 Karena merasa takut dan tidak memiliki senjata lagi, Jinwo hanya bisa menghindar dan mencoba melawan dengan tangan kosong, namun tidak dapat mengalahkan serigala tersebut. Di saat itu, Jinwo mencoba membuka inventorinya. Rupanya terdapat sebuah pedang yang entah bagaimana bisa ada di dalam inventorinya. Seketika itu, Jinwo ingat pedang ini milik Kim yang harganya 3 juta won. Dan dengan pedang itu, Jinwo dapat menebas serigala tersebut. Ketika mengalahkan serigala itu, Jinwo langsung naik level dan luka-lukanya langsung sembuh. Muncul 2 serigala lagi, Jinwo pun dapat mengalahkan salah satu serigala lagi, dan yang satunya kabur terbirit-birit untuk mencari backingan. Jinwo melihat ke statusnya sekarang, dia jadi level 2. Dia heran padahal sebelumnya tidak ada perubahan selama melakukan quest harian. Jinwo pun jadi menganggap ini karena pertarungan langsung. Naik 1 level ini membuat semua status naik 1 poin. Perubahan yang bisa Jinwo rasakan adalah kekuatannya, meskipun hanya 32 poin tapi tubuhnya sudah terasa jauh lebih ringan. Dengan ini Jinwo merasa dia bisa jauh lebih kuat. Ketika Jinwo mencari batu sihir di tubuh monster yang dia bunuh, tab Windows muncul memperlihatkan item taring besi serigala. Hal ini membuat Jinwo bertanya-tanya, apakah dungeon dan monster di sini berbeda dengan gate di dunia nyata. Kemudian muncul tab shop, tapi level Jinwo saat ini membuatnya tidak bisa membeli item. Kemudian Jinwo memilih menjual taring besi serigala harganya 20 gold. Jinwo berpikir dungeon ini mungkin hanya rank E, untuk itu dia beranggap 20 gold itu berarti. Serigala taring besi yang kabur tadi kembali lagi membawa banyak backingan. Lalu pertarungan dimulai. 簡単に死ぬつもりはないから、お前たちも。来ている限り、この上なきゃ熱く。 Dengan Jinwo yang terus mengalahkan para serigala, levelnya juga terus bertambah dan mendapatkan titel World Assassin. Sementara itu di luar terlihat Johei mendapatkan telepon dari Asosiasi Hunter karena adanya dungeon break. Johei pun memutuskan untuk membantu. Yang awalnya Johei tidak mau membantu karena masih trauma atas kejadian di Double Dungeon. Kembali ke Jinwo. Dia sekarang semakin mudah mengalahkan monster seiring bertambahnya level. Jinwo melihat warna nama pada serigalanya yang tadinya merah sekarang berubah menjadi putih. Jinwo menyimpulkan yang berwarna putih lebih lemah darinya, sedangkan yang berwarna merah berarti lebih kuat darinya. Kemudian Jinwo turun ke bawah stasiun yang tampaknya seperti bukan di stasiun. Tiba-tiba ada yang menyerang. Saking cepatnya membuat Jinwo tidak bisa menghindar. Pedang Jinwo patah dibuatnya, dan inilah wujud monster yang menyerang Jinwo. Sang Raja Ular Venom berwarna biru Kasaka. Namanya berwarna oranye dan sisiknya tampak begitu keras. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. オレンジか。早い。すごいスピードに体重を乗せ。死ぬ。 Dalam pertarungan, Jinwo kesal karena memikirkan dirinya yang lemah dan terus diremehkan. Sang ular terlalu kuat untuk Jinwo, sehingga membuat Jinwo kewalahan melawannya. Jinwo selalu memikirkan kejadian yang lebih mengerikan di dalam Double Dungeon saat melawan Vala. Dia merasa sang ular kuat namun tidak sebanding dengan Vala. Dengan rasa kesal karena lemah dan diremehkan, Jinwo terus bangkit dan mengalahkan sang ular dengan memusatkan kekuatan otot sehingga berhasil merobek sisik sang ular. まだだ。すごいスピードに体重を乗せ。お前ら、俺が速い。緑地は筋力を中心に鍛え上げた。お前ら、俺が速い。
Setelah berhasil mengalahkan ular Kasaka, Jinwo mendapatkan kenaikan level serta mendapatkan sebuah senjata dagger yang apabila digunakan dapat menambah 25 poin serangan serta memiliki efek melumpuhkan dan pendarahan. Selanjutnya muncul pemberitahuan di mana diinfokan karena bos dungeon dikalahkan, dungeon ini akan kembali seperti semula. Ketika Jinwo keluar dari stasiun, hari sudah malam dan anehnya tempat itu terlihat sangat sunyi. Kemudian Jinwo dihampiri seorang tentara. Saat tentara tersebut menyadari Jinwo adalah seorang hunter, tentara itu kemudian menjelaskan telah terjadi dungeon break sehingga monster banyak yang keluar sambil mengantar Jinwo ke TKP. Tentara itu juga menjelaskan ada sisa satu monster atau bos dungeon yang belum dikalahkan. Setelah sampai di TKP, Jinwo melihat ada beberapa hunter yang terdiri dari rank D hingga rank B. Tidak mampu mengalahkan monster tersebut karena memiliki pelindung yang sangat kuat. Jinwo melihat ada Johei di sana. Karena trauma yang dialami Johei, dia tidak dapat membantu dengan kekuatan healernya. Jinwo kemudian mencoba membantu dengan melemparkan pedang rusak yang ada di tangannya. Hanya dengan sekali lemparan, pelindung dari monster hancur hingga para hunter dapat mengalahkan monster tersebut. Shin berpindah ke rumah sakit saat seorang perawat menyampaikan kepada Jinwo bahwa dia sudah dapat pulang atau keluar dari rumah sakit. Akan tetapi perawat tersebut malah meminta nomor teleponnya Bang Tanfan Jinwo karena terpesona dengan tubuh kekar Abang Jinwo. Di rumah, Jinwo menyuruh adiknya Jin A untuk membawa payung sebelum berangkat sekolah. Jin A melihat abangnya semakin tinggi dan kekar karena melakukan olahraga. Setelah Jin A pergi sekolah, Jinwo membuka status Windows dan terlihat saat ini dia berada di level 18. Ada 12 poin sisa naik level untuk meningkatkan status. Setelah berpikir dengan mempertimbangkan banyak hal, dia memutuskan untuk menaikkan strength, agility, dan indra. Jinwo duduk sambil memegang ponselnya mencari gate di toko oren. Masuk gate kayak belanja online ya sekarang. Jinwo sebenarnya ingin masuk ke gate rank tinggi, menjadi terkenal dan mendapatkan bayaran yang mahal. Namun Jinwo sadar dia yang seorang rank A akan menarik perhatian. Jika sampai orang-orang tahu bahwa Jinwo adalah hunter yang bisa naik level dan terus bertambah kuat, pasti hal itu membuat banyak orang yang mengincarnya. Di saat itu, tiba-tiba Jinwo menerima pesan dari ponselnya. Lalu Jinwo pergi ke sebuah lokasi gate sambil menyelesaikan quest harian. Saat tiba, orang yang mengirim Jinwo pesan datang. Orang itu bernama Hwang Dong-suk, pemimpin raid kali ini. Salah satu dari mereka mengenal Jinwo. Itu karena Jinwo sudah terkenal dengan hunter paling lemah di dunia, yang lainnya pun ikut tertawa. Tujuan Dong-suk mengajak Jinwo raid kali ini untuk menggenapkan jumlah parti agar menjadi 8 orang. Sebagai gantinya, Dong-suk akan memberi upah sebesar 2 juta won dan Jinwo hanya perlu membantu mereka mengangkat barang. Datang seorang hunter rank D bernama Yo Jin Ho yang merupakan pelengkap tim sama seperti Jinwo. Namun Yo Jin Ho memiliki perlengkapan level tinggi dan mahal. Setelah mereka mulai memasuki kitnya, seorang hunter menerangi jalan. Mereka heran dengan dungeon ini yang tidak ada monster satupun. Jinwo yang menyadari monster yang berada di atas lalu segera memberitahu kepada yang lainnya. Dong-suk menggunakan skill provokasi sehingga para monster mengarah padanya. Di saat itu yang lain jadi mudah menghabisi para monster. Melihat dari kerjasama mereka, Jinwo langsung paham mereka sudah menjadi tim yang dalam waktu yang lama. Namun karena mereka tidak pernah mengajak healer, gaya bertarung mereka terlihat sembrono. Di sini Jinwo melihat Dong-suk merasa ada yang aneh. Untuk itu Jinwo menyuruh Jinho hati-hati. Shin berpindah ke Great White Tiger. Di sana terjadi getaran yang hebat. Hal itu disebabkan oleh latihan Baek Yong-ho yang menghancurkan batu besar dalam sekali pukulan. Baek Yong-ho terkenal kuat sekaligus merupakan ketua Great White Tiger. Kembali ke dalam dungeon. Mereka melanjutkan menjelajah dungeon yang tempatnya lumayan panjang. Jinho menanyakan ke Jinwo apakah tidak lelah membawa barang yang sebanyak itu dari tadi. Jinwo mengatakan tidak apa-apa, sudah bagus untuknya mendapatkan uang tanpa harus berkelahi. Sambil berjalan, pikiran Jinwo saat itu masih terganggu dengan party yang aneh ini. Mereka sangat berpengalaman, tapi tidak membawa healer dan hanya membutuhkan 2 orang sebagai pelengkap. Setelah berjalan cukup jauh di dalam gua, mereka sampai di tempat yang dipenuhi dengan kristal mana yang sangat banyak, meski harganya lebih murah dari magic ore. Tapi dilihat dari secara kasat mata, dengan jumlah ini harganya bisa mencapai 1 miliar won. Dong-suk memberitahukan gate akan tertutup setelah mengalahkan bos dungeon. Jadi sebaiknya menambang dan membawa kristal mana terlebih dahulu sebelum mengalahkan bosnya. Mumpung saat ini si bos dungeon lagi tidur. Kemudian mereka izin pergi mengambil alat penambang dengan alasan mereka tidak menyangka ada kristal mana sebanyak ini dan meminta Jinwo dan Jinho menjaga tempat ini. Jinho sebenarnya tidak mau,
tapi Dong-suk menyarankan kalau bosnya tidak akan bangun dari tempat tidur nyenyaknya. Setelah mereka keluar dari tempat bos dungeon, Dong-suk menyuruh tutup pintu ke ruangan bos. Jin-woo sudah menduga tentang mereka yang merencanakan sesuatu, yang ternyata Dong-suk dan rekannya menjebak Jin-woo dan Jin-ho di dalam ruangan bos dungeon. Karena getaran dan bunyi ledakan sebelumnya membuat laba-laba bos dungeon bangun. Jin-woo menyuruh Jin-ho jangan bergerak. Jin-woo mengatakan bahwa dia yang akan mengalahkan bos dungeon. Dong-suk dan bawahannya keluar dari gate. Kemudian bawahannya menanyakan, kenapa repot-repot melakukan ini segala? Kenapa tidak langsung membunuh keduanya? Dong-suk memberitahukan, jika bertarung di sana akan membangunkan laba-labanya dan itu akan sulit menambang kristal mana. Karena itulah Dong-suk membuat rencana untuk menjebak mereka berdua di sarang bos laba-laba. Dan jika mereka berdua sudah dimakan, bos laba-laba akan kembali tidur. Dan saat itu Dong-suk akan menambang kristal mana. Tapi jika bosnya tidak tidur, terpaksa menghadapinya. Meski itu akan membuat sulit mengangkut kristal mana, tapi setidaknya bisa mengambil barang milik Jin-ho yang sangat mahal. Entah kenapa Jin-woo tidak merasa tertekan, bahkan tidak takut sama sekali di hadapan bos ini. Malahan dia tersenyum. これで一気に懐へ飛び込む。やいい球じゃない。何者なんだ。 Jin-ho pun dibuat terkejut melihat Jin-woo bisa menghindari setiap serangan kaki laba-laba. Jin-ho yang terkejut menganggap ini bukan gerakan dari Hunter Rank A. Karena itu, Jin-ho bertanya-tanya, siapa Jin-woo sebenarnya? Jin-woo saat ini kesulitan menebas laba-laba yang kulitnya sangat keras. Di sisi lain, tingkat kelelahannya mulai naik, yang itu akan berbahaya baginya jika terus naik. Dengan kemampuan pedang yang bisa melumpuhkan dan membuat pendarahan, Jin-woo menganggap ini kunci kemenangannya. Dan Jin-woo terus mengincar kepalanya sampai berhasil menusuk mata si laba-laba. 麻痺と出血。この探検の特殊。 Setelah berhasil mengalahkan bos laba-laba, Jin-ho merasa segan dan takut kepada Jin-woo. Dia juga memberikan minuman dan memanggil Jin-woo dengan sebutan Aniki, yang artinya abangku. Lalu Jin-woo mulai menambang kristal mana sambil meminta, abangku istirahat saja. Tiba-tiba kelompok Dong-suk datang lewat lubang dari atas. Mereka turun ke bawah melihat laba-laba yang besar kalah. Mereka berpikir laba-labanya lemah, hanya tubuhnya saja yang besar. Dan beranggapan yang mengalahkannya adalah Jin-ho, yang menggunakan perlengkapan mahal. Dong-suk sudah melihat identitas Jin-ho, yang ternyata ayahnya adalah Yo Myung-han, presiden perusahaan konstruksi Yojin. Dong-suk memberikan Jin-ho pilihan, di mana dia disuruh membunuh Sung Jin-woo. Jika tidak, Jin-ho juga akan dibunuh oleh mereka. Meski dihadapkan dengan situasi yang berbahaya dan dalam kondisi takut-takut, Jin-ho memilih berada di pihak Jin-woo. Karena niat membunuh mereka, sistem mendeteksi bahaya dan memberi Jin-woo quest darurat, di mana Jin-woo disuruh membunuh 6 orang yang berniat membunuh Jin-woo. Jika tidak dilakukan, sistem akan menghentikan jantung Jin-woo. Dengan kata lain, Jin-woo akan mati. Dan tiba-tiba saja Jin-woo diserang. 緊急クエスト。何なんだこれ。ねえよ。ほら。敵に満ちた世界。どうしてを利用し、俺はシステムを利用。 Jin-woo bangkit kembali. Dia sekarang menganggap sistem dan dirinya saling membutuhkan. Jin-woo berjalan ke arah Dong-suk dan yang lainnya. Mau tidak mau, Jin-woo harus membantai 6 orang tersebut karena telah duluan menyerang Jin-woo. Dan quest darurat dari sistem juga harus diselesaikan. Jika tidak, Jin-woo akan is dead. Satu persatu teman Dong-suk dihabisi Jin-woo. Dimulai dari seorang hunter yang merangkul Jin-woo. So dekat dia ya. 最弱兵器さ。 一瞬にしてうちの全員。 Dan yang terakhir adalah Dong-suk. Dong-suk meminta ampun kepada Jin-woo. Karena Jin-woo kesal kepada Dong-suk yang telah mencoba membunuhnya 3 kali. Jin-woo juga mengembalikan perkataan Dong-suk, yang mana semua kejadian di dalam dungeon tidak akan ada yang tahu, karena tidak ada CCTV atau alat pengintai. あいつらと一味違うぞ。教えてやろう。俺の弟が誰だか知る。 あ
Setelah keluar dari dungeon, mereka dimintai keterangan oleh seorang gadis dari asosiasi Hunter. Jinwoo melihat hadiah quest membunuh 6 orang tadi ada 3. Hadiah pertama, full recovery. Kedua, penambahan poin status. Dan ketiga, skill yang bernama niat membunuh. Skill ini membuat kemampuan berkurang 50%. Sebelum pulang, hari hujan, Jinwoo jadi bersyukur menyuruh adiknya membawa payung. Di Asosiasi Korea, seorang pegawai memberikan laporan ke Jinchul tentang insiden dari kematian 6 orang hunter di Raid Dungeon Rank J. Sementara yang selamat hanya 2 orang dengan peringkat rank D dan satunya rank E. Jinchul awalnya mengira hunter rank rendah itu lari keluar dungeon, karena itu memang sering terjadi. Di dalam laporan, diberitahukan bahwa mereka kembali mengalahkan bos dungeon. Orang ini menganggap Jinho yang mengalahkan bos dungeon karena menggunakan perlengkapan mahal. Namun, salah satu hunter yang selamat adalah Jinwoo, orang yang selamat dari insiden double dungeon. Jinchul langsung merasa ada yang aneh, apalagi salah satu yang mati adalah Hwang Dong-soo, kakak dari Hwang Dong-soo. Sedikit mimin cerita tentang Hwang Dong-soo adalah hunter rank S Korea yang sudah pindah ke Amerika. Sudah jelas, Hwang Dong-soo pasti akan mencari orang yang telah membunuh kakaknya. Scene berpindah, di mana Jinwoo menemui Jinho di sebuah kafe, karena telah ditelepon sebelumnya. Tujuan Jinho memanggil Jinwoo adalah untuk mengajak bergabung dengannya. Namun Jinwoo langsung menolak. Jinho memohon serta menjelaskan dia mau mengambil lisensi Guildmaster. Namun syaratnya harus menjadi hunter dengan pengalaman 20 kali raid di dalam dungeon. Tujuan dari Jinho adalah untuk memperoleh keuntungan untuk perusahaan konstruksi bapaknya. Jinwoo mendapatkan tawaran bayaran 30 miliar won jika bersedia menemani Jinho raid sebanyak 19 kali lagi. Dengan kondisi Jinwoo saat ini sebagai hunter yang selalu naik level, Jinwoo menolak semua permintaan Yo Jinho dan lalu pergi. Sementara itu di Amerika, hunter rank S adiknya Hwang Dong-soo yang bernama Hwang Dong-soo menyuruh asistennya yang bernama Laura membawakan identitas 2 hunter yang selamat. Hwang Dong-soo menanyakan ke Laura apa yang akan terjadi jika dia membunuh seseorang dari luar negeri. Laura pun memberitahukan Hwang Dong-soo akan dihukum karena negara memiliki perjanjian mengenai tindakan kriminal para hunter. Tapi mungkin akan bisa dapat kelonggaran, tergantung negosiasi dengan pemerintah. Mendengar itu, Hwang Dong-soo menyuruh Laura atur jadwalnya. Dia akan pergi ke Korea. Kembali ke Korea, terlihat Jinwoo yang sedang duduk di kursi karena telah menyelesaikan quest harian yang mencapai 2 kali lipat. Lalu quest hariannya berubah menjadi quest rahasia. Hadiah yang didapatkan ada 3. Pertama, full recovery. Kedua, penambahan status 10 poin. Ketiga, memilih antara 2 random box. Jinwoo memilih salah satu random box dan mendapatkan kunci berwarna merah. Kunci ini untuk masuk ke dungeon Istana Raja Iblis dengan tingkat kesulitan adalah rank S. Jinwoo tersenyum karena di Istana Raja Iblis bisa mendapatkan bahan untuk Elixir of Life yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit dengan sihir kuat. Dengan tekad untuk menyembuhkan ibunya, Jinwoo memilih pergi ke dungeon tersebut meskipun kemungkinan dungeon tersebut ada rank S yang setara dengan dungeon yang ada di Pulau Jeju, yang bahkan para hunter rank S tidak bisa menaklukkannya. Di dalam langsung diperlihatkan kota yang hancur terbakar oleh api. Jinwoo sedikit takut. Dia berencana menggunakan batu teleportasi kalau situasi tidak berjalan baik. Tiba-tiba muncul monster tipe Cerberus yang namanya berwarna merah. Karena dia tipe hewan, kemampuan Jinwoo meningkat 40%. Jinwoo mulai menyerang dengan menggunakan skill dash. Sayangnya, serangan Jinwoo tidak memberikan damage sedikit pun. Jinwoo menggunakan skill aura niat membunuh, tapi langsung dibatalkan. Cerberus yang kuat berhasil menggigit Jinwoo, sehingga HP Jinwoo berkurang banyak. Pertarungan menjadi lebih sulit untuk Jinwoo karena Cerberus menggunakan skill untuk menggandakan kemampuannya selama 3 menit ke depan. Walaupun Jinwoo berhasil menusuk mata Cerberus, Jinwoo masih kewalahan melawannya. Saat HP Jinwoo sisa 511, dia membeli healing point di Tab Shop pada layar Windows sebanyak 3 botol. Dan itu hanya membelikan HP-nya menjadi 811. Kemudian Jinwoo mengecek inventorinya, melihat ada Poison Kasaka Venom Gen.
Item ini bisa mengurangi physical damage yang diterima sebanyak 20%. Namun efeknya, kekuatan akan berkurang 35%. Karena dia kebal dari segala jenis racun, Jinwoo langsung meminumnya. Di samping itu, efek skill yang Cerberus gunakan sudah habis, dan mata Cerberus yang ditusuk Jinwoo tadi terkena efek drain sehingga mata si Cerberus mengalami pendarahan. Dengan kemampuan itu, Jinwoo terus melukai Cerberus terus-menerus, dan sampai di mana setengah badan Jinwoo digigit oleh Cerberus. Namun, Jinwoo tidak menyerah dan menusuk mata Cerberus lagi sampai akhirnya si Cerberus tumbang. Setelah berhasil mengalahkan Cerberus, level Jinwoo langsung meningkat pesat dan seluruh lukanya dipulihkan. Jinwoo mendapatkan beberapa item. Pertama, kunci untuk pintu Istana Raja Iblis, taring Cerberus, dan juga formula untuk membuat Elixir of Life. Terdapat 3 buah item yang dibutuhkan. Raid kali ini membuat Jinwoo menyadari kekuatannya saat ini. Kalau dia memasuki kastil Raja Iblis dengan level saat ini, hanya akan mengantarnya pada kematian. Kemudian, dia bertekad akan kembali lagi ke kastil ini untuk menggunakan kunci pintu Raja Iblis. Jinwoo menjenguk ibunya di rumah sakit. Sekarang dia merasa mungkin bisa menyembuhkan tidur abadi ibunya dengan Elixir of Life, obat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dibutuhkan 3 item untuk membuat elixirnya. Namun saat ini, dia belum menemukan satupun item untuk membuat Elixir of Life. Tapi dia sudah tahu di mana dia harus mencarinya. Masalahnya, Jinwoo merasa jika dirinya yang sekarang melewati gerbang itu sama saja dengan bunuh diri. Untuk itu, Jinwoo ingin menaikkan levelnya dan menjadi lebih kuat. Jinwoo bertemu dengan Jinho lagi. Dia mengatakan menerima tawaran Jinho untuk ikut dalam raid rank C sebanyak 19 kali. Tapi Jinwoo mengatakan dia ada syarat, yaitu akan melakukan raid hanya dia dan Jinho saja. Jinho tercengang, merasa tidak percaya. Jinho berkata kalau untuk masuk ke gate rank C harus membutuhkan minimal 8 orang. Jinwoo menyuruh pakai orang bayaran untuk menggenapkannya seperti yang dilakukan oleh Hwang Dong-suk. Jinwoo mengatakan jika hal ini berhasil dengan 19 kali akan menjadi contoh baik untuk meyakinkan ayah Jinho. Jinho merasa hal ini benar juga, maka dia setuju untuk melakukannya. Dia mengatakan akan menyiapkan orang beserta gate-nya. Scene berpindah ke lapangan olahraga yang dimana Hunter Chae-in sedang latihan lari. Saat beristirahat, dia menyadari ada orang di belakangnya dan menyuruhnya keluar. Dan orang itu adalah manajer konstruksi Yojin bernama Yoon Byung-gil dengan maksud untuk merekrut Hunter peringkat rank S. Yang mana hal ini semua adalah rencana dari ayah Jinho untuk membentuk guild baru. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Hunter Chae-in. Sementara itu, Jinho saat ini bersama dengan ayahnya di dalam sebuah mobil. Ayahnya Jinho menceritakan sejak Kate muncul telah mengubah dunia sangat drastis. Saat ini, semua aspek berhubungan dengan dungeon mulai dari media ekonomi, politik, terutama infrastruktur yang menjadi mata pencarian masyarakat tidak dapat berdiri tanpa sumber daya dungeon lagi. Sedangkan yang mampu membawa pulang sumber daya berharga dari dalam dungeon hanya para hunter. Lalu organisasi yang mengelola para hunter itu adalah sebuah badan publik yang dikenal sebagai Asosiasi Hunter. Asosiasi Hunter menentukan rank Hunter yang membangkitkan kekuatan mereka serta mengatur segala macam, mulai dari mengatasi gate serta bertanggung jawab atas terjadinya dungeon break. Meski begitu, mereka tetaplah badan publik. Dan sebenarnya pengendali mayoritas besar sumber daya dungeon adalah guild. Dengan sumber daya di dalam dungeon, guild mampu meraup keuntungan yang besar. Saat ini, di Korea terdapat 5 guild besar yaitu Hunter's Guild, White Tiger Guild, Pame Guild, Fate Guild, dan Knife Guild. Kelima guild itulah yang memonopoli pasar saat ini. Untuk itu, ayah Jinho mengatakan, kita tidak boleh menonton dan diam saja. Apalagi hal ini jatuh ke tangan orang-orang yang mementingkan kekuasaan saja. Maka dari itu, ayahnya ini membuat guild juga. Jinwoo melihat status Windows levelnya yang sudah 26. Kemudian dia mendapatkan pesan mengenai pemanggilan untuk mengatasi gate rank D dari Asosiasi Hunter. Karena merasa tidak akan bisa bertarung sendirian, Jinwoo berpikir akan menolak. Tapi menurutnya, ini lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Di lain sisi, Pak Song dan Jo Hye juga mendapatkan pesan yang sama seperti Jinwoo. Di sebuah tempat, ada seorang bapak-bapak yang meminta dan membayar pembunuh untuk membunuh beberapa orang. Ya ternyata pembunuh bayaran itu adalah Hunter Kang Tae-sik.
yang pernah datang ke rumah sakit untuk mengukur kemampuan Jinwoo karena mengalami kebangkitan kedua. Sementara itu, Pak Yonho sendiri saat ini sedang minum di sebuah bar. Dia mengingat perkataan Choi Jong-in tentang Pulau Jeju. Choi Jong-in menceritakan semenjak Rick besar ketiga ke Pulau Jeju, tidak ada yang bisa melangkahkan kaki ke pulau itu saat ini. Hanya ada pengawasan secara rutin dari pesisir. Orang-orang berusaha melupakan pulau itu bersama rasa takut mereka. Jong-in sendiri tidak ingin melupakan segala hal yang pernah terjadi di pulau itu. Di masa depan, dia berniat mencoba menaklukkan pulau itu. Untuk itu, Jong-in meminta Yong-ho dan yang lainnya untuk tidak berpisah-pisah. Harus bertambah kuat, menambah rekan dan menggerakkan opini publik. Yong-ho jadi mengerti, karena itulah Jong-in mengadakan wawancara dan mendidik para hunter pendatang baru. Jong-in mengetahui Yong-ho juga sama dengannya, berusaha melupakan apa yang terjadi di Pulau Jeju. Keesokan harinya, Pak Song sedang dalam perjalanan menuju lokasi gate, kemudian dia melihat Jinwoo yang sudah tampak berbeda. Pak Song sedikit heran, ada orang yang bisa berubah sedrastis ini dalam beberapa bulan saja. Bagi Pak Song, Jinwoo yang polos sudah berubah. Kemudian mereka berjalan bersama menuju gate. Tak disangka Jinwoo dan Pak Song bertemu kembali dengan beberapa hunter yang selamat dari Dumble Dungeon saat itu. Terlihat ada Nona Jo-hee, Pak Kim dan Hunter Kang. Tiba-tiba ada mobil yang datang membawa 3 napi yang tangannya diborgol. Kemudian cewek dari asosiasi menjelaskan tentang raid kali ini, dan ketiga napi tersebut adalah tahanan dalam masa percobaan yang akan ikut raid. Namun Pak Song protes masalah ini. Si cewek menjelaskan walaupun mereka sudah bertindak kriminal, mereka adalah hunter yang datang untuk mengurangi masa tahanan mereka. Jadi dipastikan mereka tidak akan berbuat macam-macam. Selain itu, hunter di sekitar sini sekarang sudah berkurang. Untuk itu dia meminta pengertiannya. Lalu dia memberitahu ada yang mengawasi dari asosiasi hunter. Kang Tae-sik juga akan ikut raid kali ini. Dia adalah seorang hunter rank B. Jika terjadi sesuatu, dia akan bisa menahan 3 napi rank C sekaligus seorang diri. Kemudian, Tae-sik memperkenalkan dirinya kepada para hunter. Dia juga mengatakan akan mengawasi para napi, jadi kalian bisa tenang. Kemudian tibalah waktunya untuk memasuki dungeon. Di dalam dungeon, Pak Song dan Jo-hee terkejut karena Jinwoo tidak terluka yang biasanya dia selalu terluka dan disembuhkan oleh Jo-hee. Mereka kemudian menemukan jalan bercabang. Tae-sik mengatakan dungeon ini lebih mudah dan cepat diselesaikan dengan berpencar saja. Tae-sik mengatakan dia dan para tahanan akan ke jalur kanan. Jinwoo yang memiliki indera yang tajam bisa merasakan bosnya ada di jalur kiri. Karena Jinwoo mengincar bos dungeon, dia pun mengajak Pak Song dan Jo-hee ke jalur kiri. Sementara Pak Kim dan Hunter Kang ke jalur tengah. Kembali ke beberapa waktu yang lalu, pria parubaya menyewa Kang Tae-sik untuk membunuh 3 orang itu dikarenakan mereka telah melecehkan putrinya yang berakhir bunuh diri. Setelah hal itu, membuat istrinya dirawat di rumah sakit karena trauma. Namun para pelaku malah akan dibebaskan dalam beberapa tahun, seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan lisensi hunter mereka tidak dicabut. Dia tidak terima hal itu sampai membayar 3 miliar untuk permintaan menghabisi 3 napi tersebut. Tae-sik akan menghabisi para napi dan akan memberikan keterangan bahwa mereka dibunuh oleh ratusan goblin. Jalur yang dilewati Pak Kim dan Kang ternyata terhubung ke jalur Kang Tae-sik. Pak Kim terkejut melihat Tae-sik membunuh para napi. Karena Pak Kim dan Kang melihat semuanya, Tae-sik berencana untuk menghabisi mereka. Jinwoo dan yang lainnya mendengar suara teriakan. Mereka langsung menuju sumber suara dan terkejut melihat apa yang sudah terjadi di tempat itu. Hanya Pak Kim yang masih hidup, namun sudah sekarat. Jo-hee mencoba menjemukkan, selagi itu Pak Song bisa melihat. Ini bukanlah luka yang disebabkan oleh monster. Karena sudah sekarat dan tahu bahwa akan sulit untuk disembuhkan lukanya, Pak Kim meminta maaf kepada Jinwoo atas kejadian di Double Dungeon yang dimana dia telah meninggalkan Jinwoo dan berpikir Jinwoo yang akan dijadikan tumbal pada saat itu. Pak Kim menjelaskan sebenarnya dia tidak ingin meminta maaf seperti ini. Dia ingin bersujud sambil memohon pada Jinwoo. Namun Pak Kim harus meningsoi terlebih dahulu. Di belakang mereka, Tae-sik menyerang Jo-hee yang seorang healer terlebih dahulu. Namun Jinwoo menyadarinya. Dengan rencana dan skenario Tae-sik untuk membunuh mereka semua, Pak Song pun akhirnya turun tangan untuk melawan Tae-sik terlebih dahulu. Sayangnya, Pak Song tidak cukup kuat untuk melawan Tae-sik, walaupun sudah menggunakan jurus pedangnya serta dibantu buff oleh Jo-hee. 剣士だ魔法を諦め剣を握るだけはある意味はあるかもしれないぞ Jo-hee yang ketakutan karena akan diserang oleh Tae-sik membuat kakinya lemas. Kemudian Tae-sik menggunakan kemampuan asasinya menyerang Pak Song dari berbagai macam arah. 使いごとき暗殺系ハンターの速度についてこれ Jo-hee mau menyembuhkannya, tapi kekuatannya sudah mencapai batasnya.
Jinwoo menolong Pak Song yang hampir ditebas oleh Taisik. Karena lupa dan tidak tanda pada Jinwoo, Taisik menanyakan siapa Jinwoo sebenarnya. 孫ジヌいい級だ Taisik pun ingat, Jinwoo Hunter rank A dengan kekuatan 10 yang dia temui di rumah sakit. Namun Taisik menganggap pengalaman Jinwoo sebagai hunter masih pemula dan pertarungan Jinwoo dengan Taisik dimulai. 高ランク相手との実戦経験の数が違うなんという Karena hasrat membunuh yang dipancarkan Taisik membuat quest baru muncul, yaitu membunuh Kang Taisik. Kemudian, Jinwoo menggunakan skill dash untuk menyerang. Serangan itu menggores pipi Taisik. Taisik juga kaget dengan kecepatan Jinwoo, ditambah efek berarti Jinwoo mulai aktif. やれや決めた僕も面白いものを見せなぜなら Di tengah pertarungan, Taisik mengeluarkan skill menghilang. Keberadaannya tidak diketahui, bahkan baunya juga. Dengan menggunakan skill ini, dia dapat mendaratkan beberapa serangan ke Jinwoo dan akhirnya menyayat kaki Jinwoo untuk mengunci pergerakan Jinwoo. Taisik mengatakan, Jinwoo tidak akan bisa menghindari serangan selanjutnya dengan kaki seperti itu. Namun dia tercengang melihat Jinwoo yang bisa menyembuhkan diri sendiri, bahkan itu pulih dalam sekejap. Selain itu, dia tidak pernah mendengar hunter tipe penyerang menggunakan sihir penyembuh. Dia pun menganggap Jinwoo orang yang berbahaya. Taisik menggunakan kemampuan menghilangnya untuk menyerang. Namun Jinwoo bisa menangkis semua serangannya. いいものだけが勝つまさかさっきで僕の位置をだが Kemudian Jinwoo menggunakan skill niat pembunuhnya. Setelah sekarat, Taisik menjelaskan alasan kenapa dia membunuh. Hidup sebagai seorang hunter yang terbiasa dengan hidup dan mati membuat pola pikirnya menjadi tidak normal. Taisik bertanya pada Jinwoo sekali lagi, siapa sebenarnya dirinya? Karena tidak ada hunter tipe penyerang dapat menggunakan sihir penyembuh dan debak. Jinwoo mengatakan kalau dirinya adalah hunter yang terus bertambah kuat setiap bertarung. Kemudian Taisik melihat bayangan Jinwoo sudah menyatu dengan kegelapan. Kemampuan Jinwoo akan membuat Jinwoo bertambah kuat, tapi Taisik menyarankan harus hati-hati. Saat Jinwoo melihat ke belakang, kegelapan itu juga akan menatap Jinwoo kembali. Mengalahkan Kang Taisik membuat Jinwoo mendapatkan 5 poin penambahan status, serta mendapatkan skill menghilang milik Kang Taisik. Setelah itu, Pak Song dan Johye berterima kasih pada Jinwoo. Jinwoo menyuruh mereka keluar duluan, karena dia sendiri yang akan mengalahkan bos dungeon. Ketika dungeon diselesaikan, Wo Jinchul sampai di lokasi gate yang dimasuki oleh Jinwoo dan yang lainnya. Jinchul sudah mendengar cerita dia memang sudah curiga pada Taisik, tapi dia tidak menyangka Taisik adalah pembunuh. Jinchul menanyakan siapa yang mengalahkan Taisik. Tak disangka Pak Song yang mengaku kalau dialah yang telah membunuh Taisik. Pak Song berbuat seperti itu karena mengerti Jinwoo ingin menyembunyikan kemampuannya. Selain itu, Pak Song menganggap ini adalah bayaran hutang budinya karena masih hidup atas insiden double danger. Jinwoo teringat pembicaraannya dengan Jinchul yang mengatakan dia tidak percaya rank seperti Jinwoo bisa mengalahkan Kang Taisik. Jinchul menyuruh Jinwoo untuk hati-hati dan waspada jika ingin hidup. Alasannya setelah matinya Huang Dongsu, adiknya yang bernama Huang Dongsu adalah seorang hunter rank S. Pasti menargetkan Jinwoo yang selamat. Rank S sendiri bisa kebal dengan hukum karena mereka punya potensi untuk membawa keajaiban atau kehancuran. Mendengar itu, membuat Jinwoo ingin menjadi lebih kuat dan jika tidak melakukannya, Jinwoo merasa dia tidak bisa selamat. Keesokan harinya, Jinwoo telah mendapatkan akses raid dungeon seperti yang dikatakan Jinwoo sebelumnya. Jinwoo membawa 6 orang sebagai pelengkap. Mereka terdiri dari para hunter yang tidak bisa bekerja, bahkan ada seorang hunter wanita yang masih muda. Dan Jinwoo tidak tahu, cewek itu teman adiknya yang bernama Song Yi. Kemudian Jinwoo mengatakan hanya dia dan Jinho yang masuk ke dalam dungeon. Sedangkan yang lainnya dibayar 3 juta won oleh Jinho dengan tugas hanya menunggu di luar saja. Dengan persyaratan tidak boleh menceritakan hal ini pada siapapun. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam gate. Dan setelah 1 jam menunggu, Jinwoo dan Jinho kembali. Para hunter yang menunggu berpikir Jinwoo dan Jinho kabur, tapi mereka terkejut melihat gate-nya tertutup, yang berarti mereka berdua berhasil mengalahkan bos dungeon. Setelah itu, mereka berpindah-pindah ke dungeon yang lainnya dengan mengalahkan berbagai macam monster.
Setelah Jinwoo menjalani sekian banyak pertarungan, tidak hanya levelnya yang bertambah, ternyata level skill dashnya juga naik. Sedangkan Jinwoo bertugas untuk mengumpulkan magic orb di dalam dungeon. Muncul notif di Windows yang memberitahukan sudah mencapai level yang dibutuhkan. Lalu muncul quest merubah job. Scene berpindah di malam hari. Terlihat Sangmin yang merupakan manajer administrasi Great White Tiger mendatangi Jinwoo. Di kafe, Sangmin menjelaskan kalau dia ingin mengajak Jinwoo bergabung dengan Great White Tiger dan menawarkan bayaran 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh konstruksi Yojin, serta memperbolehkan jika punya persyaratan tambahan. Awalnya Sangmin sudah yakin Jinwoo akan menerimanya. Baginya ini kesempatan langka untuk Hunter Rank A. Namun di luar dugaan, Jinwoo malah menanyakan harga markas Great White Tiger. Sangmin mengatakan sekitar 50 miliar. Jinwoo memberitahukan Yojin Konstruksi menawarkan bangunan seharga 30 miliar. Sangmin pun terkejut karena Sangmin tadi mengatakan akan membayar 2 kali lipat, yang berarti harus membayar 2 kali lipat dari yang ditawarkan Yojin Construction. Dan dengan harga itu, sama saja Jinwoo bisa membeli markas White Tiger itu sendiri. Ketika Sangmin mengatakan dia perlu bicara dengan atasannya, Jinwoo langsung berdiri sambil mengatakan pembicaraan berakhir. Jinwoo berdiri di samping Sangmin dan menanyakan kenapa dia menyelidikinya. Lalu Jinwoo menghilang dan memberikan sedikit goresan pada pipi Sangmin. Sangmin dibuat keringat dingin. Sangmin jadi menganggap pantas saja Yojin Construction memberikan tawaran yang mahal. Sangmin pun meminta maaf telah menyelidiki Jinwoo diam-diam dan mengatakan dia tidak ada bermaksud buruk. Jinwoo menanyakan siapa lagi yang tahu tentang dirinya. Sangmin mengatakan hanya dia dan anak buahnya. Jinwoo menyuruh Sangmin untuk tutup mulut mengenai dirinya. Sebenarnya Sangmin harus memberitahu ke ketua Great, tapi dia tidak ingin mati, jadi dia akan tutup mulut dan mengabarkan ke anak buahnya juga. Setelah itu, barulah Jinwoo muncul kembali. Singkat cerita, Jinwoo meminta maaf karena telah memonopoli dungeon di wilayah Great White Tiger, yang mana Jinwoo telah membeli beberapa dungeon rank C. Sehingga Great White Tiger tidak bisa mendidik hunter pemula karena tidak ada dungeon rank C lagi. Sebagai gantinya, Jinwoo akan menjual 3 dungeon rank C kepada Sangmin dengan harga 600 juta won. Walaupun mahal, Sangmin menganggap ini adalah sebuah ancaman apabila Sangmin tidak membelinya. Setelah melewati berbagai negosiasi, akhirnya Sangmin membeli dungeon tersebut dari Jinwoo. Dan sebelum Jinwoo pergi, dia menyuruh Sangmin tutup mata dan buka mulut. Jinwoo menuangkan obat penyembuh ke dalam mulut Sangmin. 嘘だろ、傷が消えた。 Karena Jinwoo ingin pergi ke suatu tempat, Jinwoo dan Jinho memutuskan untuk menunda raid selanjutnya. Jinwoo pergi ke sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Di sana dia membuka quest mengubah job yang dia dapatkan setelah naik ke level 40. Sebelumnya, cara dia memasuki dungeon instan adalah dengan kunci atau terlempar ke dungeon yang setelah kena penalti. Tapi yang ini bisa bebas memilih kapan dan di mana membukanya. Sebenarnya Jinwoo sudah merasa ini pasti dungeon yang sulit, tapi keinginannya untuk menjadi kuat membuat dia tetap memilih membuka dungeonnya. Di dalam dungeon ini, ada aturan di mana potion dan akses soft dilarang. Status tidak akan dipulihkan kalau naik level, dan tidak bisa keluar sampai questnya selesai. Muncul monster yang memakai armor bernama Knight. Tidak disangka, serangan Jinwoo tidak mempan. Tusukan tidak bekerja pada armor knife yang sangat keras. Jinwoo pun kini mengandalkan kekuatan tangannya. Setelah itu banyak monster knife yang berdatangan. おそらく知能で対抗するところなんだろうな。あいにくと知能 Singkatnya, Jinwoo berhasil menghabisi semuanya. Dari mengalahkan monster, dia mendapatkan poison. Jinwoo juga mendapatkan beberapa item kostum. Dia langsung mencoba memakai armor dan dari memakai itu, status Jinwoo bertambah. Jinwoo melanjutkan perjalanannya sampai di pintu besar. Jinwoo membuka pintunya. Di dalamnya terdapat seperti singgasana raja. Dari balik pilar terdekat singgasana raja, muncul satu monster yang memakai armor merah. Kanan yang Jinwoo rasakan dari monster ini mengingatkan tubuhnya pada double dungeon. Monster ini komandan para kesatria, bernama Igris the Blood Red. Warna namanya berwarna merah, yang berarti lebih kuat dari Jinwoo. Dengan cepat, Igris sudah berada di depan Jinwoo. Jinwoo terkejut, pilihannya dapat dibelah oleh Igris seperti memotong ranting. Setelah itu Igris menyerangnya tanpa jeda. Karena Igris memiliki armor yang kuat,
dan tidak dapat ditembus, Jinwo memutuskan untuk menggunakan tangan kosong. Dia berencana memberikan kerusakan sampai ke dalam jirah milik Igris. Melihat Jinwo yang melepaskan senjatanya, Igris yang memiliki sikap kesatria juga melepaskan senjatanya dan langsung menyerang. Meskipun Jinwo mengajak Igris duel dengan tangan kosong, dia tetap kewalahan untuk menghadapi Igris. Kemudian Jinwo terlempar sampai ke singgasana raja dan terduduk di sana. Igris berdiri di depan Jinwo. Dia mengambil pedangnya kembali dan akan menebas Jinwo yang tampak tidak berdaya. Rupanya Jinwo bisa menahan dengan satu tangannya dan sambil berteriak, di saat itulah Jinwo dapat mengalahkan Igris dengan menusuk mata dan lehernya. 負けちゃいね戻り帰ってくれ Setelah mengalahkan Igris, Jinwo mendapatkan item yang menarik. Ada helm rank S yang mirip punya Igris, dan ada baturan tangan penguasa, yang mana itu adalah skill dari Igris untuk menarik senjata dari jarak jauh. Tiba-tiba muncul banyak gate dan muncul para kesatria. Meski sudah banyak dikalahkan Jinwo, mereka terus saja bermunculan. Jinwo menggunakan skill kamuflase. Dia berpikir kunci quest ini adalah pada durasi. Jinwo bersembunyi di balik salah satu pilar. Dia berencana tetap bertahan sampai detik-detik terakhir. Rupanya monster tipe penyihir bisa mengetahui keberadaan Jinwo. Skill kamuflase Jinwo pun dibatalkan. Walau sudah menggunakan skill niat membunuh, Jinwo malah terkena tebasan dari belakang. Di saat Jinwo mengeluarkan batu teleportasi dan merencanakan ingin kembali, namun belum sempat menggunakannya, salah satu kesatria menggunakan palu memukul tangan Jinwo, sehingga Jinwo kehilangan batu teleportasinya. Karena kehilangan batu teleportasinya, Jinwo menyadari satu-satunya cara agar dia bisa bertahan hidup adalah mengalahkan monster di sini. Jinwo menyerang dengan kondisi tidak bisa menggunakan skill niat membunuh dan skill kamuflase. Selain itu, HP-nya tinggal sedikit. Meski begitu, Jinwo masih tidak mau menyerah dan yakin akan bertahan hidup. Jinwo sudah sangat lelah dan mencapai batasnya. Tangannya terluka parah karena terlalu banyak memukul jirah yang keras, dan penglihatannya mulai kabur. Jinwo terbayang perkataan kalau dia adalah hunter paling lemah di dunia. Jinwo terkena pukulan pada kakinya karena tidak fokus dan terbayang perkataan buruk sewaktu dia masih cupu. Seolah dia merasakan Pak Song dan Johe memintanya untuk berhenti saja. Setelah itu, dia dibayangi oleh dirinya yang dulu dengan mengatakan, "Kenapa kau terus membahayakan dirimu, Jing? Kau sebenarnya tong kosong nyaring bunyinya. Hunter paling lemah di alam semesta kau." Lalu Jinwo membalas dengan menjawab, "Berisik kau cerot." Tiba-tiba muncul Windows Quest harian yang belum diselesaikan dan akan terkena penalti, yang berarti dia akan dikirim ke zona hukuman. Jinwo dikirim ke padang pasir seperti sebelumnya. Jinwo baru menyadari kalau dia belum mengerjakan quest harian, dan beruntungnya dia selamat dari kematian dan terlempar ke zona hukuman. Di zona hukuman, Jinwo bisa membeli poison dan meminumnya, dan membuat staminanya pulih. Kemudian, beberapa lipan raksasa muncul. Sebelumnya, Jinwo hanya bisa kabur untuk bertahan hidup selama 4 jam. Jinwo yang sekarang memilih menghadapi semuanya. Shin berpindah ke rumah Jinwo. Terlihat Jin A terbangun dan melihat makanan yang dia sajikan untuk kakaknya masih utuh. Sebelum tidur lagi, dia berpikir apakah kakaknya bisa datang ke sekolah hari ini untuk pertemuan dengan guru yang telah dia sampaikan sebelumnya. Sementara itu, Jinwo telah selesai menghabisi semua lipan dan levelnya naik beberapa tingkat, sekaligus serta memulihkan dirinya. Jinwo menggunakan sisa waktu 10 menitnya sebelum kembali untuk persiapan dengan membeli dagger Night Killer. Dagger ini memberikan damage tambahan 25% pada monster yang menggunakan armor tebal. Lalu, Jinwo menggunakan Runestone untuk mengaktifkan skill yang digunakan Igris, yaitu skill tangan penguasa, yang bisa menggerakkan objek tanpa harus menyentuhnya. Jinwo kembali ke Instant Dungeon dan memotong para kesatria dengan dagger yang baru dia beli dengan sangat mudah.
Tiba-tiba, Jinwoo melihat ada beberapa monster tipe penyihir yang dari tadi selalu merapalkan mantra. Jinwoo menyadari bahwa monster penyihir itu yang membuka gerbang dan memanggil para kesatria. Kemudian Jinwoo menargetkan untuk membunuh para penyihir. お前たちだ。 Ketika penyihir tersisa 3 lagi, mereka membuat golem kesatria. Jinwoo yang sudah tahu itu adalah ulah si penyihir. Dia langsung menghabisi para penyihir, kemudian menghancurkan golem. Dengan begini, quest untuk mengubah job telah diselesaikan dan Sung Jinwoo mendapatkan job Necromancer, yang mana job ini merupakan tipe mage yang dapat memanggil tentara bayangan dengan cara membangkitkan mayat yang masih segar. Dengan kata lain, Sung Jinwoo telah mendapatkan kekuatan yang dahsyat, yaitu Shadow Monarch, yang berarti Raja Bayangan. いいだろう。 Kemudian, muncul Windows untuk memberikan kata perintah untuk membangkitkan prajurit bayangan. Jinwoo memberikan nama Arise, yang artinya bangkitlah. 起きろ。 Setelah itu, para prajurit bayangan pun bangkit dari liang kuburnya. Skill ini akan memakan mana Jinwoo, jadi jumlah bayangan yang dihasilkan tergantung dari besar mana yang Jinwoo miliki. Karena prajurit bayangan memiliki peringkat, Jinwoo jadi berpikir untuk membangkitkan bayangan yang lebih kuat, yaitu Igris. Terlihat Jinwoo menghampiri mayat Igris dan membangkitkannya. Kesempatan untuk membangkitkan bayangan sebanyak 3 kali. Namun Jinwoo gagal membangkitkan Igris sebanyak 2 kali. Karena Igris adalah perwira yang setia menunggu rajanya pulang ke singgasana yang kosong. Jinwoo pun berkata pada Igris, "Bangkit, Crot, ngapai kau tiduran di situ? Menunggu harapan yang tidak pasti menyakitkan hati. Mending kau ikut aku." Sekali lagi kuperintahkan, "Bangkit, Crot!" Kemudian Igris bangkit sebagai komandan kesatria bayangan. 起きろ。イグリット。それがお前。よろしく頼む。